Ya, shalom semuanya. Saya Bu Evi Nurwintayani. Saya pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Kristen. Nah, saat ini saya akan menyampaikan materi tentang etika, moralitas, dan karakter Kristen yang ketiga. Nah, di bagian ini akan saya dasari dengan satu dasar firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di bagian etika, moralitas, dan karakter Kristen yang ketiga, secara khusus menyoroti tentang isu-isu etika kontemporer. Dilihat berdasarkan prinsip firman Tuhan, iman Kristen. Nah, kita melihat bersama-sama bahwa salah satu etika kontemporer yang saat ini sedang berlangsung atau perlu ditanggapi adalah terkait dengan korupsi. Salah satu isu moralitas yang perlu ditinjau dalam perspektif Kristen adalah korupsi. Apa artinya korupsi? Kata korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata korup, itu artinya rusak atau busuk. Nah, kaitannya dengan korupsi, maka korupsi itu bisa diartikan dengan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara. Bukan uangnya sendiri, uangnya negara. Uang perusahaan dan sebagainya untuk apa? Untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan orang lain. Kita prihatin karena saat ini Indonesia sedang dalam kondisi darurat korupsi. Nah, apa sih yang menyebabkan terjadinya korupsi? Secara internal, itu masalah karakter sebenarnya. Ini masalah mental seseorang. Orang itu menjadi seorang yang korupsi karena apa? Karena sikapnya yang rakus, sikapnya yang tamak. Pengen cepat kaya tapi instan. Karakter ini benar-benar karakter yang merusak. Karena orang yang suka korupsi, itu biasanya dimotivasi dengan apa? Dengan sikap tamak. Pengen mendapatkan yang lebih. Tapi caranya salah gitu. Dan secara instan gitu. Itu salah satu faktor yang menyebabkan kenapa ada korupsi. Itu faktor internal. Secara eksternal, mengapa timbul korupsi? Ya kita prihatin juga ya. Karena tidak ada keteladanan dari pemimpin elit bangsa ini. Jadi kenapa ya kok Indonesia ini susah sekali merdeka dari korupsi? Dari internal manusianya yang tamak, eksternalnya adalah keteladanan yang sangat minim karena pemimpin-pemimpinnya ya pada korupsi. Itu yang menyebabkan betapa merajalelanya korupsi yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Sebagai mahasiswa Kristen, kita harus belajar untuk apa? Untuk mengantisipasi agar kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang tidak korupsi. Bagaimana prinsip-prinsip anti korupsi? Prinsip anti korupsi yang pertama adalah takut akan Tuhan. Amsal pasal 1 mengatakan takut akan Tuhan itu adalah awal dari sebuah pengetahuan. Ketika orang itu punya sikap hati yang takut akan Tuhan, dia pasti akan takut untuk korupsi. Kenapa? Karena dia sadar bahwa itu tuh tidak benar gitu loh. Yang kedua, prinsip anti korupsi, mari kita sebagai seorang mahasiswa Kristen ya, adik-adik mahasiswa Kristen tuh ya yang jujur gitu aja ya. Hidup jujur, hidup sederhana, sesuai dengan kemampuan yang ada, jangan besar pasak daripada tiang gitu. Jatuhnya kalau mahasiswa Kristen tidak korupsi, nanti jatuhnya kena pinjol gitu. Bahaya. Kenapa? Ya karena pengen hidup lebih dari yang kemampuannya itu. Makanya prinsip anti korupsi ya, jujur, sederhana, disiplin gitu. Jadi kalau mahasiswa Kristen itu disiplin, kerja keras, dan juga kerja cerdas, ya itu akan membentuk karakter yang baik. Sehingga nanti ketika kita terjun dalam dunia kerja, maka sikap hati yang takut akan Tuhan itu akan melindungi kita dari niat-niat yang tidak baik. Pengen dapat yang banyak, tapi caranya salah, dan itu melanggar norma Alkitab dan juga norma hukum. Yang kedua, mari kita lihat slide berikutnya. Ya, ini masalah LGBT ya. Ini sebuah isu moralitas dalam perspektif Kristen dan memang fenomena LGBT semakin hari semakin
semakin jelas gitu, terpublikasi, bahkan media sosial semakin transparan mempublikasikan hal ini. Kalau kita analisis berdasarkan perspektif Kristen, tinjauan Alkitab jelas mengatakan bahwa yang namanya LGBT itu dosa. Imamat 18 ayat yang ke-22, Roma 1 ayat 26 sampai 27, dan 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 menegaskan bahwa itu dosa. Tapi kita harus sadar bahwa LGBT itu perlu untuk ditolong. Karena itu prinsip pelayanan gereja untuk menolong mereka adalah yang pertama jelas, perbuatannya dibenci, orangnya dikasihi. Kita mengasihi semua orang, tapi kita membenci perbuatan-perbuatan yang berdosa. Perlu adanya tim pelayanan untuk menolong orang-orang yang terikat dengan LGBT ini, untuk mereka bisa mengenal kasih Kristus. Mereka juga bisa mengenal kebenaran firman Tuhan, dan mereka juga bisa bertumbuh dalam sebuah persekutuan, komunitas Kristen yang baik, yang sehat, yang kuat, sehingga menolong orang-orang supaya mereka hidup benar dan tidak terikat dengan LGBT, lesbian, gay, biseksual, ataupun transgender. Biarlah kita mengasihi orang-orang ini dan kita menolong mereka untuk mereka bisa mengalami kasih Kristus dan dipulihkan di dalam Tuhan. Demikian materi tentang isu-isu etika kontemporer. Masih banyak isu-isu etika kontemporer yang bisa kita analisis berdasarkan perspektif Kristen. Kiranya ini memberkati kita semuanya.